teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Tarihoran. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6. Kali ini saya akan membuat sebuah parodi mengenai korupsi ekonomi makro. Mau tahu bagaimana ceritanya? Tunggu. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih. Sudi Hani, Kak Rin, ada orang? Aduh, siapapun itu. Sebentar. Masalahnya, gampang ya, kecil sama lo. Kita berdua aja mau ya nggak? Oh Yosi, ada perlu apa Yos? Aku mau main aja Kak kesini, boleh kan? Boleh, memangnya mama bapak kemana? Bapakku lagi pergi, dengan orang sakit. Kurasa pun lama pulang. Apalagi mereka masih nggak ke rumah. Oh, yaudahlah, masuk ke teknik. Udah Yos, Yos. Oh oke. Jadi, kau udah makan? Belum Pak. Aduh, gimana? Nasi kami pun gak ada ini. Atau kau makan batagor? Tadi ada aku beli di rumah. Boleh lah. Enak nggak? Udah, bentar ya, nanti aku ambil ke dapur. Boleh. Oke. Untung ada ini. Nah, ini Yos, batagornya. Pedas tapi tuh. Enak kayaknya nih ya. Makan ya. Oke. Tadi aku beli di Indomaret. Pas aku di Indomaret, tengok abang itu buka ya kan. Yalah, belilah. Iya lumayan pedas ya Kak. Nggak ada minum Kak Rin? Ada. Kau makan dulu itu, baru kau makan apa minum. Nah, ini minumnya Yos. Kasih ya Kak Rin. Ya. Oh iya Kak Rin. Teringat lah aku lah. Kan ada dapat tugas kuliah tentang korupsi. Jadi, Tapi itulah permasalahannya kan. Nggak tahu aku mau materi apa buat. nah terus, Bantulah aku. si ampun. Jadi sama ini kau kuliah kau buat apa aja Yusi? Main-main doang. Ya, udah bentar lah, aku lihat dulu di laptop yang suka kau masih ada. Oke. Nomor udah dikenal. Halo? Ini siapa? Oh, Andre. Kenapa, Andre? Oh, soal itu. Tadi Ibu Suwarti udah ngabarin kok. Mulai besok udah bisa datang ke sekolah. Iya. Oke. Sampai ketemu besok ya. Dah. Itu siapa Kak? Itu Andre teman kakak. Oh itu Andre teman kakak yang waktu SMA dulu ya? Ya. Oh, kirim salam Bang Andre ya. Oke. Oh bentar ya, aku cari dulu materinya. Aku ambil dulu bentar. Untung masih ada. Ini materinya tentang korupsi makroekonomi. Kakak baca kan lah, sekalian buat penjelasannya.
Dengar ya. Pemerintah dibutuhkan untuk meletakkan dasar bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan tidak dapat terjadi tanpa infrastruktur publik yang membangun dan memfasilitasi pasar melalui penyediaan pertanahan nasional, sistem transportasi, perlindungan hukum atas kepemilikan pribadi, dan ide-ide yang dipasarkan, pendidikan, penelitian dasar, dan mata uang yang stabil. Pada tahap awal perkembangan, pemerintah mendirikan sebuah bank dan perusahaan pertama yang seringkali bermitra dengan pemilik swasta. Masalah mendasar dari ekonomi sektor publik adalah bagaimana pemerintah membatasi untuk menyediakan barang dan jasa dengan cara menguntungkan sebagian besar warga negara daripada kepentingan pribadi para politisi dan kelompoknya. Kinerja pemerintah yang memimpin pertumbuhan ekonomi negaranya seringkali mengecewakan. Motif pribadi dan politik sumber daya dari investasi dalam produktivitas masa depan dan menuju pembiayaan konsumsi saat ini. Akibatnya, pertumbuhan berkelanjutan di banyak negara miskin tidak pernah terjadi sebelumnya. Perekonomian yang sukses telah mengalami kemacetan, pertumbuhan, dan ketimpangan pendapat. Memperluas program asuransi sosial di negara-negara kaya telah mengakibatkan lintasan utang publik yang memberikan beban fiskal yang berat pada generasi mendatang, hingga menciptakan potensi krisis fiskal yang dapat mengirim ekonomi mereka ke dalam resesi atau lebih buruk lagi. Kebijakan pendidikan di negara maju salah mengalokasikan investasi modal manusia yang berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketimpangan upah. Itu sebagian besar karena motif mementingkan diri sendiri dan sebagian lagi karena ketidaktahuan, terlalu banyak perhatian dan pendanaan yang difokuskan pada persiapan perkuliahan. Sejarah Yunani kuno berfokus pada korupsi, yang ia definisikan sebagai pembusukan pemerintahan menjadi pemerintahan yang gagal memenuhi dan bahkan menganiaya warga negaranya. Thucydides melihat akar korupsi sebagai manusia yang lebih luas, yang gagal untuk menghindari keserakahan dan jangkauan yang berlebihan ketika ditempatkan dalam posisi kaya dan berkuasa. Jadi gimana Yos? Udah ngerti? Udah lumayan sih. Tapi jadi dampak korupsi terhadap perekonomian itu apa, Kak? Oh, dampak korupsinya. Yang pertama itu dapat menurunkan tingkat investasi. Baru yang kedua itu menambah beban transaksi. Terus yang ketiga itu dapat merusak sarana dan prasarananya. Terus yang keempat terjadi ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir itu akan terjadi kemiskinan di suatu negara. Ya. Baru kan, contohnya itu bisa kita buat itu di Indonesia. Korupsi itu kan berkorelasi negatif signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja, kesehatan publik, dan pendapatan per kapita. Korupsi di Indonesia itu juga berkorelasi positif terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, kita perlu mengidentifikasikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Oke, cukup. Tapi aku boleh minta PW nggak? Biar di rumah nanti aku buat PPT-nya. Ya udah, bisa. Oke. Ya, udah buat. Makasih banyak. Iya. Itu ngajarin Kak. Iya, semoga besok presentasimu bagus ya. Kalau bisa, aku cari referensi dari yang lain supaya banyak ilmunya. Oke.